Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video tentang 10 tips memotivasi siswa di kelas agar semangat belajar. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Selanjutnya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton yang senantiasa menonton video-video di Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang barokah melimpah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju pada materi video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, motivasi adalah kunci. Motivasi pada kenyataannya adalah salah satu fondasi utama dari kelas yang efektif. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu tidak akan pernah mencapai target tujuan tanpa memotivasi siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi motivasi ini adalah kunci keberhasilan kita di kelas. Tanpa kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, maka pembelajaran kita tidak akan pernah bisa efektif dan keberhasilan pembelajaran tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Bapak Ibu, pentingnya motivasi. Cara memotivasi. Seorang guru tidak bisa menjadi guru yang sukses kecuali mereka tahu bagaimana cara memotivasi siswanya. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu, kita harus mengetahui bagaimana cara memotivasi siswa yang benar. Seorang guru tanpa mengerti bagaimana strategi cara memotivasi yang benar kepada anak, maka anak akan bisa saja tidak akan menghiraukan kepada kita. Yang kedua, guru sukses. Seorang guru yang sukses adalah orang yang menyadari fakta dan teknik tentang bagaimana mereka dapat membuat kelas yang efektif, di mana siswa akan mengambil bagian dengan antusias. Jadi ketika seorang guru dikatakan sukses adalah yaitu orang yang menyadari fakta dan teknik tentang bagaimana mereka dapat membuat kelas itu menjadi kelas yang efektif, kelas yang hidup, kelas yang inovatif, dan di mana siswanya dapat mengambil bagian dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pentingnya motivasi. Bapak Ibu, bahwa faktanya tanpa memotivasi siswa, Bapak Ibu tidak akan dapat memenuhi tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Karena tanpa memotivasi anak, maka anak tidak akan bisa efektif dalam mengikuti pembelajaran. Oleh sebab itu sangat penting sangat penting sekali kita memberikan motivasi, support dan dorongan kepada anak-anak kita atau kepada siswa-siswa kita. Bapak Ibu, ada 10 tips memotivasi siswa di kelas agar pembelajaran kita lebih efektif, lebih menyenangkan, dan siswa lebih antusias. Ini berikutnya. Yang pertama, pastikan kelas bebas ketakutan. Bapak Ibu, ketakutan selalu menghalangi hasil belajar. Jadi tidak ada kelas yang selalu dihantui oleh ketakutan. Siswa benar-benar merdeka dalam belajar tanpa ketakutan. Jangan pernah mencoba memaksakan rasa takut dengan menjatuhkan hukuman di kelas, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu memaksakan kepada anak, memaksakan rasa takut, apalagi menjatuhkan hukuman di depan kelas. Berikutnya adalah ketakutan di kelas, baik itu hukuman atau komentar yang
mengecilkan hati siswa tidak akan pernah memotivasi siswa, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kelas tidak boleh mengecilkan hati anak-anak, mengkerdilkan hati anak-anak, kemudian mengucilkan anak-anak. Ketakutan bertindak sebagai penghalang untuk berpartisipasi dalam sesi pembelajaran secara efektif. Jadi rasa ketakutan bagi anak itu betul-betul menghalangi anak-anak dalam berpartisipasi atau mengikuti pembelajaran. Jangan sampai anak-anak merasa ketakutan atau kita sebagai seorang guru menakut-nakuti di dalam pembelajaran. Bapak Ibu, yang kedua yaitu mendorong pemikiran baru di kelas. Saat memberikan tugas, beri mereka kebebasan untuk memilih topik sendiri. Siswa akan termotivasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan tugas, berikan mereka kebebasan dan memilih topiknya sendiri. Kemudian manusia pada dasarnya menyukai penghargaan dan apresiasi. Berikan ini untuk siswa. Jangan lupa ketika anak diberikan tugas atau dapat menyelesaikan tugas, berikan penghargaan atau apresiasi kepada anak, walaupun mungkin hanya 1-2 kata, apalagi dengan tepukan tangan dan lain-lain sebagainya, akan memberikan penguatan kepada anak dan dasarnya anak akan menyukai hal tersebut. Ketika Anda menghargai pemikiran baru, puluhan pemikiran luar biasa juga akan diungkapkan oleh siswa lain di kelas, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika seorang guru memberikan penghargaan atau menghargai pemikiran baru yang dikemukakan oleh anak-anak, maka akan muncul yaitu pemikiran-pemikiran yang lain yang luar biasa dari anak-anak tersebut. Itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga adalah memperjelas tujuan. Di awal pembelajaran jelaskan setiap tujuan dan target sasaran yang ingin dicapai. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap mengawali pembelajaran kita senantiasa harus memperjelas tujuan kita, memberikan tujuan, menyampaikan tujuan dan target sasaran yang ingin dicapai pada pembelajaran itu. Jangan lupa untuk mendiskusikan hambatan yang mungkin mereka hadapi selama pembelajaran berlangsung. Jadi kita bisa mengantisipasi kira-kira hambatan apa yang akan terjadi ketika kita menerapkan pembelajaran itu dengan metode yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru, dengan media pembelajaran yang disiapkan, maka Bapak Ibu sudah dapat memprediksi hambatan yang akan didapatkan dalam pembelajaran tersebut. Tentunya kita harus mendiskusikan kepada peserta didik itu. Kemudian diskusikan kemungkinan penangkal rintangan yang mungkin mereka hadapi. Dengan demikian mereka akan termotivasi untuk membahas masalah lebih lanjut yang akan membuat subjek menjadi mudah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita senantiasa berkomunikasi kepada anak-anak dan sekali lagi memperjelas tujuan pembelajaran kita. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu tingkatkan lingkungan kelas. Jangan selalu duduk di kursi Anda untuk mendiskusikan pelajaran. Berjalanlah di samping siswa saat mendiskusikan pelajaran. Ini Bapak Ibu sangat penting sekali. Diharapkan Bapak Ibu jangan hanya duduk di kursi Bapak Ibu, di kursi guru ya, tetapi melainkan Bapak Ibu selalu datang berkomunikasi dengan siswa, hampiri anak-anak itu ya dengan lembut, kita diajak diskusi dengan baik. Bahwa mereka keluar dari kelas Anda ke perpustakaan untuk pekerjaan penelitian. Kemudian perubahan lingkungan kelas memicu kebaruan otak peserta didik dan sebenarnya merupakan prasyarat motivasi. Jadi rubahlah lingkungan kelas yang ada di kelas itu, jangan hanya monoton seperti itu saja. Karena dengan merubah kelas otomatis akan merubah motivasi atau akan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kelima, jadilah pendengar yang hebat. Dengarkan baik-baik apa yang ingin diungkapkan siswa Bapak Ibu. Hargai perasaan dan pemikiran mereka. Jangan merasa Bapak Ibu lebih pintar sehingga tidak mendengarkan apa yang ingin siswa ungkapkan atau sampaikan.
Kita harus benar-benar menjadi pendengar yang baik, dengarkan semua apa yang menjadi keluhan serta apa yang menjadi inspirasi dari anak-anak. Ambil langkah-langkah yang tepat untuk memilih kesulitan yang mereka keluhkan. Jadilah pendengar yang hebat, mereka akan mulai menyukai Anda saat Anda mendengarkan mereka dengan hati-hati. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus menjadi guru yang senantiasa mendengarkan atau sebagai pendengar yang baik kepada anak-anak. Jangan tidak dihiraukan ketika setiap anak ingin mengemukakan pemikirannya, pendapatnya, tapi dengarkan dengan baik-baik. Berikan dia pujian, berikan dia penghargaan, dan berikan dia apresiasi. Bapak Ibu, yang keenam, bagikan pengalaman mereka. Ketika beberapa siswa akan mendiskusikan pengalaman mereka terkait dengan pelajaran yang lain, akan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi ketika siswa itu akan mendiskusikan pengalamannya, maka yang lain akan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Persiapkan pelajaran Bapak Ibu sedemikian rupa sehingga berbagai tipe pelajaran akan berpartisipasi dengan antusias dalam pelajaran berbagi pengalaman. Dalam kasus seperti itu, siswa lain juga termotivasi untuk berpartisipasi dalam berbagai pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, Bapak Ibu dapat memastikan kelas yang efektif. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu, siswa diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada siswa yang lain. Otomatis siswa yang belum memberikan pengalamannya, dia akan termotivasi. Bapak Ibu sekalian, untuk yang ketujuh adalah persaingan positif. Persaingan pada kenyataannya merupakan teknik positif di dalam kelas. Pastikan persaingan yang positif. Persaingan positif dalam kerja kelompok sangat memotivasi siswa. Bahkan mereka siap untuk menangani kerja kelompok yang akan membawa manfaat besar dalam kehidupan profesional mereka juga. Tidak dapat disangkal fakta bahwa kompetisi positif memicu motivasi di antara siswa Bapak Ibu di kelas. Jadi persaingan positif harus kita tumbuhkan, harus kita timbulkan saat mereka mengerjakan sesuatu atau tugas dengan secara kelompok, agar masing-masing kelompok secara bersaing dia termotivasi untuk menyelesaikannya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, yang kedelapan adalah percayai mereka dengan beri mereka tanggung jawab. Berikan tanggung jawab kepada siswa Bapak Ibu. Tugaskan mereka beberapa kegiatan di kelas. Mereka pasti akan terlibat dengan dedikasinya. Ketika Bapak Ibu akan memberikan mereka tanggung jawab, kepercayaan dalam diri mereka akan tumbuh dan mereka akan mulai percaya bahwa mereka penting karena mereka mendapatkan nilai dari Bapak Ibu. Dengan demikian, mereka akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Ketika Bapak Ibu mempercayai mereka sebagai balasannya, mereka juga akan mempercayai Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, bahwa kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka dan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Supaya ketika anak-anak yang diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, akan tumbuh motivasinya, akan menyelesaikannya dengan tanggung jawab. Karena orang yang diberikan kepercayaan tentunya akan bertanggung jawab untuk menjaganya dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi yang ke-9 adalah ekspresikan kegembiraan Bapak Ibu. Ekspresikan kegembiraan Bapak Ibu di kelas selama pelajaran saat mereka mematuhi tanggung jawab mereka. Bagikan kegembiraan Bapak Ibu pada kinerja yang hebat mereka. Sekali lagi, ungkapkan kegembiraan positif Bapak Ibu juga ketika sebuah ide baru diperkenalkan oleh setiap pelajar. Ekspresi kegembiraan Bapak Ibu akan memicu motivasi bagi mereka.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat penting sekali ketika ekspresi Bapak Ibu di depan kelas itu menunjukkan kegembiraan. Ketika Bapak Ibu sudah menunjukkan muka yang ruwet, yang pusing, bahkan yang emosi, maka anak tidak akan termotivasi untuk belajar, bahkan mereka malas untuk mengikuti pelajaran. Maka jangan lupa Bapak Ibu perlihatkan ekspresi kegembiraan di saat di kelas, apalagi ketika melihat anak-anak kita memberikan tanggapan pembelajaran yang positif, mengungkapkan ide-idenya yang positif, maka kita harus memberikan ekspresi kegembiraan bahwa mereka adalah berhasil di dalam pembelajaran itu. Sekali lagi, ekspresi kegembiraan Bapak Ibu akan memicu motivasi bagi peserta didik. Yang terakhir adalah 10 simpan rekaman sebagai feedback. Siapkan catatan untuk Bapak Ibu, tuliskan setiap kinerja siswa ketika Bapak Ibu menemukan bahasa bahwa siswa tertentu meningkat, diskusikan siswa tentang peningkatan tersebut. Tunjukkan rekaman itu kepada siswa yang lain. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, simpan rekaman sebagai feedback atau umpan balik ya. Ketika anak-anak kita menemukan anak-anak itu ada suatu peningkatan, maka rekamannya itu harus kita perlihatkan kepada siswa yang lain sebagai feedback atau umpan balik. Kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa di depan kelas, bahkan berbagi perbaikan dengan orang tuanya, itu sangat penting sekali. Beritahu mereka tentang kualitas hebat yang mereka miliki, bahkan hargai mereka, dan sebagai imbalannya akan memotivasi mereka secara signifikan. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kegiatan-kegiatan positif yang menunjukkan peningkatan kualitas siswa itu sangat penting sekali untuk kita rekam dan kita simpan sebagai feedback atau umpan balik kita. Kita akan mengetahui perkembangan peserta didik itu dan mereka pun akan terpicu menjadi termotivasi dengan baik. Bapak Ibu, ada catatan penting ya. Kelas yang efektif seperti apa? Seorang guru tidak berarti bahwa dia akan masuk dan keluar kelas hanya dengan cerita bagus tanpa memastikan kelas yang efektif. Jadi kita tidak akan bisa cerita dengan baik ketika kita tidak bisa menunjukkan bahwa kelas yang kita kunjungi, yang kita belajar itu adalah kelas yang efektif. Kemudian kelas yang terbaik dengan memotivasi siswa, Bapak Ibu dapat membuat kelas terbaik yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu bagaimana dapat membuat kelas yang baik, berarti harus dapat memotivasi siswa dengan baik pula. Kemudian mempersiapkan pemimpin baru. Bapak Ibu sebagai seorang guru, Bapak Ibu tentu menyadari bahwa Bapak Ibu sedang mempersiapkan sebuah generasi baru, dunia baru untuk negara dan bangsa ini ya. Pemimpin baru, pemimpin masa depan ya. Kita sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi baru, generasi yang unggul, generasi yang mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat, yang berkualitas dan beretika. Itulah tanggung jawab mempersiapkan pemimpin baru. Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini menjadi edukasi bagi Bapak Ibu sekalian, menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman yang baru Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu untuk penerapan di kelas. Terima kasih. Jadilah orang yang baik dan membagikan hal yang baik ini kepada lebih banyak orang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah senantiasa menonton video ini. Sekali lagi, jika Bapak Ibu baru menemukan video ini, jangan lupa
tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu dapat senantiasa melihat video-video kami yang terbaru. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.